Ya, di sini saya akan membuka fakta agar kalian melek dan dengarkan, tonton video ini dengan seksama. Jangan ada skip-skip, karena apa yang akan saya sampaikan adalah data akurat. Sekarang aku mau nanya, kalau Amerika punya musuh yang nggak mau sesuai dengan Amerika, siapa kira-kira? Iran? Bukan. Siapa yang nggak mau sesuai sama Amerika? Rusia. Maka Rusia sama Cina bestie nih. Kenapa bestie? Karena dua-dua ini nggak mau diatur sama Amerika sekarang nih ceritanya. Maka dua-dua ini bestie. Satu perang dagang, satu perang dingin. Ketika mereka bestian, mereka nyari proksi. Mereka jadi nyari bestie di tempat daerah konflik. Karena Amerika itu punya bawahan di Timur Tengah namanya Israel, maka orang-orang ini harus punya bawahan juga. Apa bawahannya di sana? Bawahannya Iran. Kalau kita bahas tentang masalah Iran, apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran nyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana. Gitu kan ya? Dan ada video tuh Netanyahu ngomong ke publik, bikin video. Saya berbicara pada rakyat-rakyat Iran yang terhormat untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sekarang untuk balik lagi ke masa lalu. Tahu masa lalunya apa? Iran sama Israel itu bestie. Karena yang buat kuil Sulaiman yang kedua itu Iran, itu Persia. Bahwa Cyrus Agung itu adalah raja Persia yang luar biasa, itu membangunkan kuil Yahudi buat kami. Maka gulingkan pemerintahan Anda sekarang, lalu kemudian ayolah bareng-bareng kita main bola. Itu kata dia tuh. Artinya dia bukan untuk Palestina, dia justru pengen menjadikan Iran sebagai bagian bestinya dia. 7 Oktober 2024, dini hari yang masih pekat, sistem Iron Dome Israel dikepung gelombang serangan. 300 rudal diluncurkan oleh Iran dan proksi-proksinya. Dalam hitungan menit, langit Tel Aviv dan Haifa menyala oleh dentuman ledakan. Meskipun militer Israel mengklaim 95% intercept itu sukses, kenyataan di darat berkata lain. 15 rudal menembus pertahanan, 47 orang tewas, 312 lainnya luka-luka. Sebagian besar adalah masyarakat sipil. Namun yang lebih mengejutkan itu bukan serangannya, melainkan reaksi yang muncul beberapa jam setelahnya. Hanya saja yang mengherankan itu bukan hanya ledakan itu. Setahun kemudian, tepat di bulan Juni 2025, setelah perang 12 hari antara Iran dan Israel itu resmi menyepakati gencatan bersenjata, muncul narasi yang mendominasi. Di ruang digital Indonesia, frasa musuh palsu itu melonjak tajam. Video, caption, dan status mulai berseliweran. Iran dan Israel itu sekutu lama. Ini cuma teater geopolitik dan jangan terkecoh, semua ini cuma settingan. Jika hanya pura-pura, kerugian politik, militer, ekonomi, dan sosial kedua negara itu terlalu masif dan terlalu mahal untuk sandiwara atau sekadar manipulasi opini dunia Islam. Analisis orang-orang berpendidikan sekaligus peneliti di lapangan itu menyimpulkan Iran secara konsisten mendanai dan mempersenjatai berbagai proksi. Ada Hizbullah, ada Hamas, ada Houthi, ada PMF Irak, dan berlangsung selama puluhan tahun. Motifnya divalidasi secara akademik sebagai geopolitik, bukan sekadar pura-pura, dan kesimpulan mereka itu seragam. Ini adalah konflik yang real, bukan diplomasi diam-diam dengan Israel. Bicara soal proksi, Hizbullah dan Hamas itu kan dihancurkan besar-besaran. Hampir 90% pemimpin mereka itu tewas. Mereka juga kehilangan kapasitas tempur dan akhirnya mengalami degradasi logistik akibat aksi Israel. Iran pun akhirnya kehilangan strategic depth di Suriah hingga Lebanon. Lubang logika yang menganga di kepala Felixio dan Harry Pras itu ada satu. Berdasarkan seluruh fakta ini, mustahil negara manapun, termasuk Iran, yang setolol itu mengorbankan seluruh jaringan proksi yang dibangun puluhan tahun hanya demi drama hubungan dengan Israel. Amerika Serikat akhirnya masuk dan langsung mengebom Iran pada Operation Midnight Hammer, yaitu serangan militer terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran. Ada di Fordo, ada di Natang, dan di Isfahan. Peristiwa ini terjadi pada 21 Juni 2025. Hal ini terjadi setelah Iran itu mengalami sanksi ekonomi puluhan tahun, hingga tekanan domestik di Iran meningkat ke level risiko runtuhnya rezim Ayatollah Khomeini. Kalian boleh tidak setuju dengan sistem supremasi hukum ala Ayatollah di Iran, akan tetapi tidak ada logika kekuasaan negara manapun yang rela kehilangan stabilitas dalam negeri untuk sekadar ilusi persaudaraan atau settingan dengan Israel. Semua informasi itu berserakan dan kita bisa baca di mana saja, bahkan melalui AI sekalipun. Anda boleh mencarinya di Grok, di Gemini, atau di ChatGPT. Namun ada satu hal yang tidak muncul,
tidak ada bukti satupun bahwa serangan ini merupakan hasil kolaborasi diam-diam antara Iran dan Israel. Tidak ada dokumen rahasia yang bocor dan tidak ada jejak digital kerjasama antara kedua negara ini. Hanya narasi kosong dan kutipan lama tanpa konteks. Di sini video ini bermula, yaitu dari titik paradoks. Ketika luka itu dibantah dengan narasi, ketika tragedi nyata itu dikaburkan oleh framing nostalgia sejarah, pertanyaannya, kenapa masih ada orang yang punya pemikiran picik seperti itu? Saat kawah ledakan di Tel Aviv itu baru saja dipetakan citra satelit Maksar pada tahun lalu, publik langsung digiring untuk percaya bahwa perang ini hanyalah sandiwara. Anehnya, setahun kemudian di tahun 2025 sekarang, bagaimana mungkin ketika fakta berdarah itu masih hangat di kepala warga setempat, opini damai palsu masih terus diproduksi dan menduduki posisi paling viral di Indonesia. Banyak publik Indonesia hari-hari ini itu tidak membuka situs IDF, tidak membaca laporan UNOCHA, apalagi menelaah citra satelit Maksar ya. Sebaliknya, mereka menyimak kanal YouTube atau postingan di Instagram dari para influencer keagamaan berpikiran culas seperti Felix Show dan Harry Pras. Dengan gaya khasnya, mereka berdua mengatakan konflik ini bukan permusuhan sejati. Ini hanya kepentingan blok global. Iran dan Israel memainkan peran masing-masing. Jadi alih-alih sebenarnya kedua negara ini hanya kawan lama dan punya nostalgia sejarah. Argumen Felix dan Pras diperkuat oleh penggalan sejarah, yaitu sebelum revolusi Iran pada tahun 1979, memang pernah ada kerjasama intelijen dan militer antara Israel dan Iran. Dari titik itu, narasi mulai terbangun bahwa permusuhan Iran-Israel hanyalah sandiwara dua negara tua yang saling tahu kelemahan masing-masing dan berpura-pura bermusuhan di depan publik dunia. Bagi banyak orang, narasi ini memberi kepuasan. Kompleksivitas konflik antara Iran dan Israel disederhanakan menjadi teori musuh palsu. Tidak perlu riset, tidak perlu kajian mendalam, tidak perlu studi lapangan, namun cukup percaya bahwa semua ini hanyalah geopolitik elit, bukan perang sesungguhnya. Namun ya, perang-perangan. Berikut ini kronologi yang bersumber dari informasi kredibel dan pembacaan yang lurus. Sebelum 1979, Iran dan Israel itu memiliki hubungan ekonomi dan militer, termasuk kerjasama pengembangan teknologi. Pasca 1979, Iran mengadopsi posisi anti-Israel ekstrim, mulai dari retorika hapus Israel dari peta, mendukung perlawanan Palestina, hingga mengekspor revolusi, dan ini berlangsung hingga tahun 2000-an awal. Tahun 2000 hingga 2025, Iran mempersenjatai Hizbullah, mempersenjatai Hamas, Houthi, PMF di Irak, dan ini melahirkan proksi-proksi. Israel pun melancarkan berbagai serangan, pembunuhan ilmuwan nuklir Iran seperti Mohsen Fakhrizadeh, sabotase fasilitas nuklir di Stuxnet, hingga serangan udara ke Suriah dan Iran. Fase ini juga menandai kemunculan perang hibrida, mereka saling perang cyber dan saling perang informasi. Dari tahun 2024 hingga 2025, terjadi eskalasi yang lebih brutal. Israel menyerang fasilitas nuklir dan militer Iran, akhirnya Iran membalas dengan rudal ke Israel, terjadi serangan balasan, pembunuhan tokoh IRGC oleh Mossad, degradasi proksi-proksi Iran oleh Israel, terjadi direct confrontation di tahun ini, hingga proksi Iran di banyak front itu melemah, dan Amerika Serikat ikut menyerang fasilitas Iran. Hasilnya, proksi Iran, terutama Hizbullah dan juga Hamas, itu kan mengalami degradasi besar-besaran. Iran masih terisolasi, sementara Israel itu tetap mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan beberapa Arab Gulf. Korban nyata kedua belah pihak, disusul kerusakan infrastruktur, tekanan ekonomi, dan diplomasi global yang semuanya itu terukur dan terdokumentasi dalam laporan resmi dan data monitoring dari lembaga independen. Banyak tersedia citra satelit dari mulai Maksar hingga Sentinel-2 yang mengkonfirmasi ledakan di Natan, Parsin, Damaskus, Beirut, dan beberapa lokasi lain dengan citra sebelum dan sesudah serangan. Jadi ini bukti kalau ledakan itu bukan ledakan pura-pura, tapi benar-benar ledakan. Jika benar terbukti ada kerjasama rahasia pasca 1979, semisal ada barter intelijen, ada perjanjian rahasia, dan kerjasama seharusnya kan menghasilkan keuntungan antar pihak yang bekerja sama, dampaknya akan mengguncang seluruh ekosistem keuntungan politik di Timur Tengah, termasuk posisi Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan negara Arab Sunni. Sementara publik memperdebatkan apa motif Iran, ekonomi Iran dan Israel itu sama-sama berdarah. Moody's menurunkan rating Israel akibat eskalasi. Capital flight mencapai 12 miliar US dollar. Permohonan imigrasi
masih melonjak 340%. Di Iran, proksi seperti Hizbullah kehilangan lebih dari 70% kekuatan tempur. Tidak ada drama damai, yang ada hanyalah perang terbuka dan kehancuran yang benar-benar dirasakan kedua negara yang berperang. Namun, seluruh fakta yang bertebaran sepanjang 20 tahun terakhir itu justru menunjukkan tidak ada data valid yang mendukung narasinya Felix Shaw dan juga Harry Pras. Makanya saya menyimpulkan bahwa narasi mereka berdua yang menyebut musuh palsu di antara Iran dan Israel itu lebih didorong motif politik domestik atau motif identitas keislaman, bukan fakta langsung dari lapangan. Anehnya, justru saat data korban dan kerusakan itu terpublikasi, narasi musuh palsu itu kan memuncak. Waktu itu, saya ingat betul pada tahun 2024 itu, Engagement Digital Analytics itu mencatat spike konten bertema Iran dan Israel bersaudara muncul dalam waktu kurang dari 24 jam setelah serangan. Satu variabel tidak berubah di tahun 2025. Jadi pasca Felix dan Harry Pras membuat konten itu, kecepatan opini selalu menyalip bukti-bukti di lapangan. Lebih dari itu, ratusan informasi yang bertebaran 20 tahun terakhir itu tidak ada satupun dokumen, tidak ada transkrip atau laporan investigatif kredibel yang mampu membuktikan adanya kolaborasi rahasia antara Iran dan Israel pasca 1979 yang berhasil saya dapatkan. Satu-satunya bukti narasi itu adalah kutipan selektif sejarah kuno yang diulang tanpa konteks oleh Felix Shaw dan juga Harry Pras. Akhirnya dua dunia ini bertabrakan antara dunia realita yang berdarah dan dunia narasi yang nyaman. Pertanyaannya, siapa yang sengaja memoles luka sejelas ini menjadi ilusi? Mentor saya di bidang hubungan internasional pernah berkata seperti ini, jika narasi adalah kabut, maka data adalah cahaya, dan dari cahaya itu kita menemukan perang ini nyata, berdarah, dan tidak mungkin sandiwara. Dan uniknya, framing seperti ini ternyata punya contoh yang serupa, seperti perang di Suriah tahun 2011 hingga 2020. Narasi semua perang Suriah adalah konspirasi Barat Israel, bukan konflik nyata, itu kerap digunakan untuk menutupi kejahatan perang dengan framing agama atau identitas. Perang Yaman, yaitu konflik antara Houthi, yaitu Syiah Zaidiyah versus koalisi Saudi, itu sering diframing semata-mata perang antara Sunni dan Syiah, hanya untuk menutupi kerjasama taktis atau realitas campur tangan kekuatan global. Perang Israel versus Hamas, saat korban sipil melonjak, narasi semua korban hanya rekayasa, ternyata terus-menerus diproduksi dan berulang, menutupi fakta kematian real yang didokumentasi lintas sumber, baik itu media mainstream maupun lembaga independen. Modus operandi propaganda ini nyaris textbook. Ketika sulit membantah data kerusakan dan korban, medan tempur akhirnya digeser ke ruang identitas Sunni versus Syiah. Diskusi publik tiba-tiba bukan lagi tentang jumlah rudal, bukan lagi tentang korban sipil atau kerusakan fasilitas, melainkan tentang persaudaraan Persia dan Yahudi di masa lampau, tentang takiyah orang-orang Syiah, tentang perang saudara Timur Tengah. Sejarah kuno akhirnya diangkat. Kisah pembangunan Bait Suci oleh bangsa Persia ya diulang-ulang. Saya dapati di X. Seolah-olah konflik modern itu hanya repetisi dendam purbakala. Kutipan selektif dari video-video tertentu seperti dari Syiah MI6 atau Syiah London itu diunggah, atau ucapan tokoh-tokoh agama konservatif jadi amunisi utama walau sering dicerabut dari konteksnya. Tidak pernah ada bukti empiris baik berupa dokumen, korespondensi diplomatik atau data lapangan yang bisa diandalkan yang mendukung klaim kerjasama rahasia antara Iran dan Israel pasca 1979. Laporan resmi IAEA, rilis IDF atau IRGC, dan monitoring independen internasional konsisten memotret permusuhan nyata, bukan persekongkolan gelap. Jadi jika perang ini nyata dan narasi musuh palsu itu tak punya dasar, maka implikasinya itu jauh lebih dalam dari sekadar kesalahan persepsi. Ini bukan lagi tentang salah paham geopolitik. Ini adalah operasi pembusukan nalar secara kolektif. Dampak pertama tentu saja fragmentasi solidaritas. Propaganda ini minimal punya motif berusaha memecah konsensus dalam gerakan advokasi Palestina. Ketika narasi Iran tidak benar-benar membela Palestina itu merajalela, mereka berharap banyak orang mulai menarik simpati mereka, bukan pada dasar etika atau data, tapi karena mereka itu bingung membedakan antara fakta dari framing. Dampak kedua adalah budaya disinformasi. Jika publik terus-menerus dijejali narasi konspiratif tanpa dasar, maka satu generasi itu bisa tumbuh percaya bahwa perang itu hanyalah skenario elit global. Ini akhirnya melumpuhkan kepedulian, mengikis empati, dan menormalisasi pasifisme digital yang sebenarnya itu disfungsional. Dan dampak yang paling berbahaya, kita akhirnya berhenti mencari tahu, karena lebih mudah percaya pada musuh palsu daripada menyusuri fakta-fakta yang berdarah. Tapi pertanyaannya belum selesai, karena di penghujung semua ini muncul satu puzzle yang lebih mengganggu. Jika narasi musuh palsu ini bisa muncul begitu cepat, begitu masif, dan begitu viral, siapa sebenarnya yang mengorkestrasinya?
Apakah ini hanya produk algoritma atau memang ada operator yang mengatur irama, kemudian memoles luka jadi legenda dan mengubah pembantaian menjadi drama? Pola yang ditunjukkan Felixio dan Harry Price ini terlalu mirip dengan Suriah, terlalu identik dengan peristiwa di Yaman, dan terlalu sistematis untuk disebut kebetulan. Jika boleh berpikir konspiratif seperti mereka berdua, maka perang sesungguhnya itu bukan hanya di Gaza atau Tel Aviv, tapi di benak kita sendiri, yaitu perang antara kebenaran dan ilusi. Saya akhirnya punya kesimpulan seperti ini. Semua orang adalah pintar hingga mereka akhirnya memahami geopolitik Timur Tengah menggunakan ocehan Felixio dan Harry Price sebagai rujukan utama. Saya Rumah Labas, ini Bapak Nyangantor, doa terbaik untuk Palestina.